Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Billy di sini mau mempresentasikan apa yang sudah dipelajari selama satu semester mengenai Principles of Marketing Communications, Market Research and Analysis. Dimulai dari yang pertama, Introduction to Marketing Communication. Marketing Communication atau Markom merupakan proses di mana suatu perusahaan atau organisasi dapat mempengaruhi audiens dengan memberikan pesan agar audiens dapat mengerti dan melakukan apa yang sudah direncanakan. Kemudian ada konsep as an exchange. Markom memiliki konsep sebagai pertukaran. Ada market atau transactional exchange dan relational atau collaborative exchange. Transactional exchange itu contohnya transaksi jual beli, sementara collaborative exchange itu kolaborasi antara dua pihak. Kemudian ada marketing mix. Di sini ada 4Ps of marketing mix. Jadi kita harus tahu produknya apa, harganya berapa, tempatnya di mana jualnya, dan promosi apa yang sudah dilakukan. Next, communication theory in marketing communication context. Ada linear model of communication. Di sini proses komunikasi dimulai dari sender atau source memberikan pesan berupa teks, video, gambar. Nah, itu tuh contoh pesannya berupa apa itu masuknya encoding, kemudian dikirimkan melalui channel atau media, kemudian pesan tersebut diinterpretasikan atau decoding oleh receiver. Kemudian receiver memberikan feedback. Nah, pada saat proses pengiriman pesan, adanya gangguan itu disebut noise. Contohnya pada saat nge-zoom, itu biasanya kendalanya jaringan atau enggak device gitu. Kemudian structuring the communication mix, ada 6 tahap proses untuk mendevelop marketing communication yang efektif. Dimulai dari mengidentifikasi target audience, menentukan apa sih yang dicari orang-orang atau yang dibutuhkan orang-orang, kemudian kemudian pilih pesannya, keempat pilih channel atau medianya apa, kemudian memilih atau menentukan sumber dari pesan yang mau digunakan gitu. Kemudian mendapatkan dan mengumpulkan feedback gitu. Next ada strategies and planning. Di sini ada positioning atau STP approach strategy. Ada segmenting, mencakup demografik, geografik, psikografik, dan behavior. Nah, itu contohnya mulai dari mencakup usia, tempat tinggal, personality, lifestyle, dan perilaku dari consumer dan bahkan juga customer. Kemudian ada targeting, itu ada undifferentiated, differentiated, concentrated, dan custom marketing. Kemudian ada positioning, bisa based on quality, price, competitor, dan feature. Next ada push and pull. Singkatnya, push itu adalah approach strategy yang dilakukan secara langsung dengan audiens atau calon pembeli. Jadi contohnya direct selling, dan kemudian ada display atau poster yang dimana memiliki kalimat atau kata-kata yang persuasif. Contohnya, ayo beli barang ini sekarang gitu-gitu. Kemudian ada pull. Pull ini dia ada pihak ketiga. Jadi contohnya melalui retailer dan juga condong ke brand awareness. Jadi contohnya bisa iklan di billboard atau di media sosial. Next, objective and positioning. Marketing communication objective atau tujuan dari Markom itu berperan atau berfungsi untuk membantu mengarahkan dan membantu untuk lebih fokus, membantu menentukan keputusan terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan dengan konsisten, dan terakhir sebagai alat evaluasi mengenai efektivitas dari kegiatan yang sudah dilakukan. Di sini kita mengenal namanya SMART objective, yang dimana kita perlu spesifik, measurable, hal-hal yang bisa dihitung, achievable, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu, mencapai target, mencapai tujuan gitu ya. Kemudian ada realistik, hal atau kegiatan yang dilakukan itu yang real dan relevan. Kemudian juga ada time, mengenai waktu kapan untuk melakukan kegiatan A atau kegiatan B itu kapan. Next ada positioning. Positioning ada dua, ada functional positioning, menjelaskan manfaat atau fungsi dari suatu produk. Sementara expressive positioning itu menjelaskan atau memberitahu
bahwa adanya kepuasan dengan membeli suatu produk dari suatu brand. Next ada understanding consumer behavior. Di sini bahwa perilaku consumer itu dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari cultural atau budaya, kemudian lingkungan sosial seperti keluarga, teman, kemudian dari orang itu sendiri, personalnya, personality-nya gimana, lifestyle-nya gimana, dan juga psikologi. Next, ada branding. Branding merupakan aktivitas yang memperkuat suatu brand agar lebih mudah diidentifikasi, dipahami, dan dihargai. Elemen-elemen dari suatu brand itu ada nama brand, logo, simbol, warna, karakter, slogan, packaging, bahkan juga brand ambassador. Nah, fungsi dari brand seperti yang sudah disebutkan di pengertian bahwa memberikan identitas, memberikan signature atau ciri khas, dan juga dapat memberikan kepuasan bagi pembelinya gitu. Next, ada marketing communication mix, advertising and sales promotion. Di sini ada kategori incentive promotion, itu ada immediate reward promotion yang dimana dia diberi rewardnya dengan cepat gitu. Kemudian ada delayed reward promotion yang dimana pembeli atau pelanggan tuh harus melakukan sesuatu terlebih dahulu baru nantinya akan mendapatkan reward. Nah, kemudian di sini ada bentuk-bentuk atau contoh dari sales promotion dan trade promotion. Yang dimana trade promotion ini promotion untuk antara retailer dengan traders gitu. Contohnya di sini untuk sales promotion ada bisa kupon, bisa sampling, dan juga undian. Kemudian untuk trade promotion bisa trade contest atau juga trade shows. Next ada direct marketing and personal selling. Direct marketing adalah pemasaran suatu brand yang berkomunikasi langsung dengan pelanggan yang melalui suatu media, bisa media cetak, media digital. Kemudian sedangkan personal selling itu penjualan yang dilakukan langsung, yang bahkan kontak langsung dengan calon pembeli. Jadi contohnya bisa SPG gitu. Itu masuk ke personal selling. Kemudian di sini ada PR dan sponsorship. Cost related marketing. Cost related marketing adalah metode dari marketing yang dimana di dalam metode tersebut melakukan aktivitas PR yang tujuannya lebih ke arah kesejahteraan sosial. Jadi untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuannya untuk membuat image dan reputasi dari satu brand itu menjadi baik. Kemudian sponsorship atau sponsor itu aktivitas komersil yang dimana pihak yang mensponsori itu menyokong atau memberikan dana kepada pihak yang disponsori. Tujuannya untuk mendapatkan exposure dan memberitahu bahwa yang memberikan sponsor dengan yang disponsori itu memiliki hubungan yang baik. Next, traditional media versus digital media. Perbedaan new media atau digital media terhadap traditional media adalah digital media itu one to one dan many to many. Jadi sosial media bisa chat ke orangnya langsung atau email ke orang ke suatu individual dan juga bisa by ruang obrolan gitu. Contohnya kayak grup WhatsApp itu masuk many to many. Kemudian lebih interaktif juga. Sekarang bisa live streaming di sosial media dan ada live chat yang bisa dibacakan dan direspon langsung gitu. Kemudian personalized dan individualized marketing yang dimana bisa disesuaikan dengan target pembeli karena adanya data. Jadi contohnya sekarang kalau mau iklan di sosial media kita bisa menyesuaikan nih maunya target pembeli untuk iklan yang mau kita pasang itu mau yang gimana, hobinya apa, terus kesukaannya apa gitu. Kemudian di sini ada digital marketing communication dan word of mouth. Ada tipe-tipe digital marketing dan juga tipe-tipe word of mouth. Untuk digital marketing bisa SEO atau search engine optimization, biasa di Google kalau kita search something itu kan ada yang muncul tuh tulisan-tulisan. Nah, itu SEO. Kemudian juga bisa pay per click. Nah, untuk word of mouth itu bisa ada influencer marketing, bisa juga referral program. Dan juga ada 3 bentuk utama dari word of mouth. Ada yang voluntary atau sukarela, prompted yang dimana ini dimintai bantuan gitu, diminta untuk
melakukan word of mouth, dan untuk manage dia dibayar untuk word of mouth. Next ada IMC atau Integrated Marketing Communication. IMC ini merupakan konsep pemasaran atau marketing yang dimana menyelaraskan, mengintegrasi gitu semua aktivitas pemasaran agar dapat memberikan kejelasan, konsistensi, dan dampak yang maksimal. Nah, di sini ada fitur utama IMC, itu ada mempengaruhi perilaku audiens, memanfaatkan semua bentuk media, membangun suatu hubungan yang baik dengan customer, terus dimulai dari prospektif pelanggan dan juga bersinergi. Kemudian manfaat dari IMC ini ada creative integrity, consistency of message, better use of media, dan juga cost saving. Jadi adanya konsistensi ini memberikan manfaat gitu kan, bahwa jelas, makin jelas, dan juga penyampaian pesannya juga dapat, kemudian memanfaatkan media yang ada dan juga lebih hemat gitu. Ya, sekian presentasi saya mengenai Principles of Marketing Communication. Okay, for closing, I will tell my honest review, review nggak tuh, about marketing communication subject. Ya, jadi menurut aku matkul atau kelas Markom itu merupakan matkul yang one of the best lah selama, bukan cuma selama semester 2 ya, tapi selama aku kuliah di LSPR selama 2 semester ini. Karena dosennya bagus, terus juga pelajarannya pas di kelas cukup menyenangkan. Jadi ya one of the best lah. Sir Isra sebagai dosen Markom kelas aku sangat berkompeten dan bagus dalam menjelaskan materi, kemudian bisa membawakan contoh-contoh yang yang sesuai gitu. Kemudian juga thank you Sir Isra, kadang Sir Isra bisa membahas konten aku yang gak ada marketingnya, yang aku gak mikirin marketingnya, pokoknya bikin video about Jali, jalan-jalan with Billy, tapi Sir bisa membahas hal-hal berbau marketing di dalam Jali gitu. Dan juga walaupun tugas Markom ribet, tapi Sir tetap mau mencoba membantu agar kita semua dapat memberikan yang terbaik lah buat Markom. Jadi kayak kalau ada yang mau ditanya, Sir sangat open, bahkan di luar jam kelas juga boleh tanya-tanya atau diskusi gitu ke Sir, karena aku juga pernah diskusi bareng Sir. Dan ya, it was fun, great, and yang kayak dibilang one of the best lah pokoknya pelajaran Markom. Thank you Sir Isra, thank you guys.